Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita masih membahas tentang muharramat istahana biha katsirun minan nas, yaitu perkara-perkara yang diharamkan yang diremehkan oleh sebagian besar manusia. Perkara ini diharamkan tapi dianggapnya remeh. Setelah kita mengetahui di antara perkara yang diharamkan dan ini diremehkan oleh sebagian manusia, di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu talabul mar'ah at-talaq min zawjiha bi ghairi sababin syar'i, yaitu seorang wanita meminta talak kepada suaminya dengan tanpa ada sebab yang disyariatkan. Ini banyak terjadi. Wanita meminta talak pada suaminya dengan tanpa ada sebab yang disyariatkan. Dan ini oleh wanita zaman sekarang dianggap sesuatu yang lumrah, padahal ini bahaya. Karena wanita yang seperti ini, kemarin sudah disampaikan, dia pertama tidak mencium bau surga. Yang kedua, dia dianggap sebagai wanita munafiqah, termasuk wanita-wanita yang munafik. Itu sebagaimana kemarin yang telah diterangkan di dalam kitab riwayat di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan kitab Mu'jamul Kabir dan dicantumkan dalam kitab Shahihul Jami' hadis yang ke-1934. Dan adapun yang sekarang, di antara perkara yang termasuk perkara yang terlarang, yang diharamkan tapi dianggap remeh, itu adalah kalimat al-dhihar, tentang dhihar. Dhihar itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dhihar adalah an yusabbihar rajul zaujatahu bimra'atin muharramah alaihi, yaitu seorang laki-laki atau seorang suami menyerupakan istrinya
dengan wanita yang diharamkan atas dia. Selama ini kita mengetahui yang namanya dihar itu hanya ungkapan anti kadhri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Padahal kalimat dihar itu umum. Disampaikan di sini, masanya yaitu yang dimaksud dengan dihar adalah an yusabbihar rajul zaujatahu bimra'atin muharramah. Itu seseorang dia menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram atas dia. Ya, yang haram atas dia. Ya. Nah, itu disebutnya dihar. Makanya kita lihat di sini di dalam kitab pada halaman yang ke-22. Di sana diterangkan min alfadil jahiliyatil ula. Di antara 8 ucapan-ucapan jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu, orang-orang Arab zaman dahulu, mereka itu sering mengucapkan kalimat ini. Al-muntasyirah bihadikil ummah. Yang banyak tersebar di umat ini. Yaitu al-wuqu fi dhihar, yaitu terjatuh ke dalam dihar. Dan ini banyak yang tidak disadari. Nanti kan timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kita ini mengatakan dihar, bahasanya engkau seperti ibuku tuh kira-kira gimana? Kan begitu kan? Apakah itu cukup menjadi dihar atau tidak? Apakah cukup dengan kalimat anti kadhri ummi? Engkau seperti punggung ibuku, atau akan dengan kalimat yang lain? Nanti kita akan bahas insya Allah. Di sini dikatakan ka'an yakula zauj li zaujatihi, seperti seorang suami dia mengatakan kepada istrinya anti anaya kadhri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dan kita tahu bagaimana tentang haramnya orang menyerupakan istri dengan ibunya. Karena apa? Ibunya itu adalah seorang wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Karena inti dihar itu adalah, yaitu bahasanya dia berusaha untuk mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan ibu atau wanita yang diharamkan pada dia. Ibunya kan terlarang untuk dinikahi. Ya, atau seperti anti haramun alaya kahormati ukhti wa naqidalik. Atau seperti engkau bagiku seperti haramnya saudariku. Dan kita tahu bahasanya seorang wanita itu ada yang dia itu haram secara mu'abbad selamanya, ada yang haram itu hanya mu'aqqad. Haramnya sementara waktu. Ini berkaitan dengan mahram ya. Ini kalimat ini ditujukan karena menganggap istrinya seperti mahramnya. Seperti wanita yang haram dinikahi. Awas ini. Ya kan Ustadz, istri saya kan mahram saya. Bukan wanita yang haram dinikah. Mahram itu wanita yang haram dinikah. Bukan muhrim. Kalau muhrim berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Artinya orang yang berihram. Kalau kita mau haji, kalau kita ini mau misalkan umroh, itu namanya ihram. Ya, namanya ihram. Orangnya disebut muhrim. Awas orang kita jangan salah nih. Orang kita itu bilangnya ini muhrim. Ya, padahal muhrim itu orang yang berihram. Yang benar itu adalah mahram, yang haram dinikah. Namanya mahram. Nah, dulu pernah saya sampaikan. Yang namanya mahram itu ada dua. Ada mahram mu'abbad, mahram yang selamanya. Ada mahram mu'aqqad, mahram sementara waktu. Kalau mahram mu'abbad ini ada 3 jenis. Ada 3 golongan. Yang mahram mu'abbad, mahram selamanya. Hati-hati. Ini artinya kalau kita tahu ini mahram mu'abbad, mahram selamanya, maka selama-lamanya dia nggak boleh kita nikahi. Artinya dia pun boleh bersentuhan dengan kita. Dia pun boleh membuka rambutnya biar tampak pada kita. Ini mahram. Kalau selain yang 3 ini, maka dia bukan. Ya, apalagi nanti nih, bentar lagi lebaran misalkan.
Kita datang pulang kampung, kadang-kadang kita bingung mana mahram kita, mana bukan mahram kita. Kalau mahram kita bonceng pun boleh? Boleh. Apa diantaranya? Mahram mu'abbad. Ada mahram mu'abbad, mahram selamanya. Ada mahram mu'aqqad. Mahram sementara waktu. Yang mahram mu'abbad itu pertama dengan sebab nasab. Dengan sebab apa? Nasab. Contohnya diantaranya adalah siapa? Ibu kita. Ibu kita itu adalah mahram kita. Ibu kita naik ke atas. Ibu kita, nenek kita, buyut kita. Ke atasnya lagi apa ya? Udah gudeg. Nah, itu ya. Jangga wareng. Nah, itu ke atas. Itu adalah mahram kita kalau masih ada. Atau anak kita. Itu kan karena nasab. Anak kita. Ke bawah. Anak kita, cucu kita, kemudian cicit kita. Ke bawah. Itu mahram mu'abbad. Selama-lamanya gak boleh dinikah. Ya. Kemudian juga ada lagi saudari dari bapak atau ibu, bibi-bibi kita, uak-uak kita, bule, bude, kan itu adalah mahram kita selamanya. Ini mahram karena nasab. Berarti kalau gitu anaknya bude, anaknya bule. Bule itu bukan bule-bule barat, bukan. Bule ya. Bule itu apa sih? Bibi. Bibi ya. Bibi ya. Anaknya bibi. Itu bukan mahram kita. Sepupu kita itu bukan mahram kita. Sepupu kita bukan mahram kita. Makanya kenapa Ali menikah dengan Fatimah? Karena Ali itu anaknya Abu Thalib, sedangkan Rasul itu anaknya Abdullah. Ini kan bukan mahram. Anaknya bukan mahram lagi. Makanya Ali menikah dengan Fatimah, boleh. Awas. Saudara sepupu itu bukan mahram. Jangan mentang saudara sepupu kemudian dibawa jalan-jalan kemana-mana, jangan. Ya, ini beda. Ini bukan mahram kita. Jadi mahram itu naik ke atas, turun ke bawah, ke samping bibi-bibi dengan uak-uak, kan gitu kan? Dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Itu mahram dari nasab. Yang kedua, mahram dari pernikahan. Mahram dari pernikahan itu apa? Contohnya mertua. Mertua. Nggak ada istilah mantan mertua. Nggak ada. Oh, itu mantan mertua saya. Kenapa? Istrinya sudah diceraikan atau istrinya sudah meninggal. Bukan. Mertua. Mertua itu adalah mahram kita. Ya. Mertua itu mahram kita. Jadi kalau kita salaman dengan mertua kita boleh? Ya boleh, itu mahram kita. Begitu masuk, Bu, kayaknya bukan mahram. Mahram itu, tenang saja. Itu mahram. Kemudian anak tiri kita. Barangkali istri kita janda, kemudian kita kan istri bawa anak. Nah, anak tiri itu adalah mahram. Namanya mahram mu'abbad. Wah, saya udah cerai dengan istri saya, Ustaz. Anak tirinya lumayan lah, saya nikahin lagi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu tidak boleh. Ini mahram mu'abbad. Kemudian yang ketiga, dengan sebab berdoa, persusuan. Kalau dengan sebab persusuan, itu pun mahram mu'abbad. Kalau sebab persusuan itu sama nanti seperti dengan nasab. Ibu susunya, kemudian saudara atau saudari susunya. Kita mungkin punya ibu susu. Seperti Rasulullah itu, kemudian dengan Halimatus Sa'diyah. Itu adalah mahram kan? Karena beliau ibu susu. Anaknya Halimatus Sa'diyah itu menjadi saudarinya Rasul. Saudari sepersusuan. Dan itu haram. Makanya hati-hati kalau kemudian anak kita itu menyusu pada wanita lain. Bisa jadi dia mahram. Tapi yang menyusunya aja ya. Kita bapaknya enggak. Ya. Ini yang haram. Paham ya? Ya. Kalau nggak paham nanti bisa bertanya. Tapi nanti di luar setelah selesai sholat ya, insya Allah. Nah, ada yang disebut dengan mahram mu'aqqad. Kalau ini selama-lamanya mu'abbad. Selama-lamanya dia haram untuk dinikah. Ada mahram mu'aqqad.
mahram sementara waktu. Dia terlarang dinikahi oleh kita sementara waktu. Nah, ini yang sering salah kaprah. Banyak di antara kita, itu kan mahram kita. Sehingga kemudian kita bawa-bawa. Contohnya apa? Contohnya adalah adiknya istri. Kakaknya istri. Kan nggak boleh kita nikah dengan istri, kemudian adik dan kakaknya kita nikahin. Kan nggak boleh menikahi kakak beradik. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Maka adik istri, kakak istri, ataupun bibinya istri, ataupun budeknya istri, uaknya istri, itu adalah mahram. Mahram apa? Mu'akot. Termasuk istri orang, itu mahram mu'akot. Awas jangan, wah kata Ustadz istri orang mahram mu'akot. Berarti mahram. Boleh saya bawa jalan-jalan? Bukan, bukan. Mahram mu'akot itu dia haram dinikahi sementara waktu. Kalau kita sedang menikah dengan istri kita, otomatis adik istri, kakaknya istri haram dinikah oleh kita. Ya kan? Tidak boleh digabungkan. Ketika cerai dengan istri, boleh turun ranjang, naik ranjang? Naik ke kakaknya atau turun ke adiknya, boleh? Boleh. Boleh. Tidak masalah. Makanya dia mahramnya dilarang dinikahi karena ada sebab. Apa sebabnya? Kakaknya dinikahi oleh kita. Kalau kemudian istri kita sudah meninggal, kita nikah dengan bibinya, boleh? Boleh. Tapi mahramnya mu'akot. Kalau mahram mu'akot itu adalah mahram yang dilarang dinikahi, tapi di sana tetap terjaga aturan-aturan yang di sana berlaku, bukan mahram. Nggak boleh adik istri kemudian kita ajak jalan-jalan boncengan. Apalagi kemudian misalkan bepergian safar dengan adik istri boncengan. Jangan. Berduaan di kamar, jangan. Karena al-maut, ipar itu adalah kematian, kata Rasul. Dan ini banyak yang tidak tahu. Mentang-mentang ipar lah, tenang sama iparnya ini. Jangan salah. Gara-gara mereka tidak memenuhi aturan syariat, berapa banyak kemudian orang selingkuh dengan saudara iparnya. Istri orang itu mahram mu'akot. Udah Ustaz, kalau begitu mahram mu'akot boleh saya bonceng istri orang. Jangan, itu akan jadi masalah. Ya. Kenapa dikatakan mahram mu'akot? Karena dia dalam kondisi atau dalam posisi sebagai istri orang. Haram dinikahi. Beda kalau suami orang. Kalau suami orang, boleh nggak dinikahi sama gadis atau janda? Boleh? Boleh, karena suami mah punya hak ada 4 jatah. Tapi kalau istri orang, boleh nggak dinikahi? Nggak boleh, karena poliandri tidak dikenal dalam Islam. Paham ya? Bedanya mahram mu'abbad dengan mahram mu'akkad. Awas ini, jangan salah. Nah, yang dimaksud di dihar ini, itu adalah yaitu ungkapan seorang suami kepada istrinya menyamakan dengan mahramnya dari sisi nasab. Seperti apa tadi ucapannya? Anti alayya kadahri umi. Atau anti alayya, misalkan ke ukhti dan sebagainya. Itu terlarang. Itu adalah dihar. Itu bentuk apa? Dihar. Ustaz, kalau dihar memang apa kaitannya? Ya nantilah akan kita bahas. Maka dikatakan wanahwi dalika atau yang serupa dengan itu. Minal alfadi syani'ah. Dari lapan-lapan yang buruk. Lapan-lapan yang jelek. Ucapan-ucapan yang buruk. Yang kemudian dikatakan anati istamsya'at hasyari'ah. Yang syariat tidak menyukainya. Kalimat-kalimat, lapan-lapan yang buruk, yang tidak layak, yang tidak pantas, yang syariat itu kemudian apa? Tidak menyukainya. Syariat membencinya. Lima fi kamin dolmil mar'ah, karena di dalamnya ada kedoliman terhadap wanita. Itu bentuk apa? Bentuk kedoliman. Jadi jangan pernah main-main dengan lapan-lapan yang seperti ini. Wa qad wasafallahu dzalika biqouliki subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah SWT sungguh telah mensifati yang demikian itu dengan firman-Nya di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang kedua. Kata Allah SWT, alladzina yudhakiruna minkum min nisaihim. Bahasanya orang-orang yang mereka melakukan dihar. Melakukan dihar kepada istri-istri mereka. Ma kunna ummahatikum. Padahal mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Kalimatnya, anti alayya kadohri umi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Padahal istri kalian itu bukanlah ibu-ibu kalian. Istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ya kemudian dikatakan, bahasanya inallahi waladnakum. Sesungguhnya ibu-ibu mereka itu adalah yang telah melahirkan mereka. Maka otomatis haram. Hukumnya seorang anak menikahi ibunya. Maka menyerupakan istri dengan ibunya sendiri. Itu adalah perkara yang diharamkan. Wa innakum layaquluna munkara minal qaul wa zura. Dan mereka, sesungguhnya mereka sungguh mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkar. Dari ucapan dan juga zur, mengucapkan kedustaan. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni, Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Artinya apa? Orang yang melakukan dihar masih Allah maafkan jika dia melakukan penebusan dosa diharnya. Boleh Anda ketika mengucapkan misalkan sudah terjadi nih, qadarullah misalkan ada suami keceplosan karena mangkal dengan istrinya, ya sudahlah, anti alayya kadhri umi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Atau yang lainnya, kalimat-kalimat yang banyak diucapkan. Contoh diantaranya adalah, misalkan bahasanya anti alayya kadhri au kabatni au kapakhdi. Seperti punggung ibuku, seperti perut ibuku, atau seperti kemudian ya paha saudariku, itu tidak boleh, kata para ulama. Intinya itu adalah, itu satu bagian yang diharamkan untuk dilihat. Satu bagian yang haram untuk dilihat. Yang namanya punggung ibunya kan nggak boleh dilihat kan? Bagi orang yang bukan mahram. Betul enggak? Perut ibunya nggak boleh. Paha juga nggak boleh. Itu perkara-perkara yang termasuk aurat yang kemudian dilihat tidak boleh. Haram. Makanya kenapa menggunakan kalimatnya anti alayya kadhri umi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kenapa? Karena bagi orang yang bukan mahram melihat punggung itu hukumnya haram. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah. Nah bagian ini yang diharamkan. Ya. Ustaz kalau kemudian menggambarkan seperti anak, sama. Anak itu yang diharamkan? Iya. Engkau bagiku itu seperti adalah misalkan seperti perut anakku dan sebagainya, tidak boleh. Begitu yang disampaikan oleh para ulama. Itu adalah perkara yang dilarang. Dan kita pun harus ingat kalimat dihar itu, kata para ulama ada dua model. Ya, ada dua model. Yang pertama sorry, yang kedua kinayah. Kalimat dihar itu ada yang bersifat sorry, jelas betul-betul menggunakan kalimat dari anggota bagian tubuh dari mahramnya yang diharamkan. Seperti tadi, seperti punggung, seperti perut, seperti paha dan sebagainya. Itu diharamkan. Ada yang bersifat kinayah. Kinayah itu artinya sorry. Masih berupa ungkapan-ungkapan yang di sana belum jelas maknanya. Contoh, kalau sorry, anti alayya kadhri umi, sorry. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, kalau yang seperti ini, walaupun tanpa niat, kalau sorry, jatuh. Ini kalau tanpa niat hukumnya apa? Jatuh. Tapi yang kedua, kalau kinayah, masih berupa ungkapan-ungkapan perumpamaan. Kalau yang seperti ini, contohnya
anti alayya ka ummi. Engkau bagiku seperti ibuku. Nah, ini kan belum jelas kan? Karena ungkapannya masih umum. Ungkapannya masih apa? Masih umum. Ya, barangkali apa? Suka sesapu. Ah, misalkan. Kan beda kan? Kalau yang seperti ini kata para ulama, misalkan anti alayya mislu ummi. Seperti ibuku. Nah, ini dikatakan fahada la yaqa'u bihaddihar idalam yanwih. Itu tidak akan menjadi dihar kalau tanpa diniatkan menjadi dihar. Saya ulangi. Dihar itu ada yang bersifat sorry, ada yang kinayah. Kalau yang sorry itu jelas, kalimatnya jelas. Menggunakan bagian-bagian tubuh yang diharamkan dari saudaranya atau dari mahramnya. Seperti punggung ibuku, seperti perut ibuku, dan sebagainya. Adapun kalau yang kinayah, itu hanya menyebutkan tanpa menyebutkan anggota badan. Begitu menurut sebagian pendapat. Seperti contohnya apa? Yaitu contohnya adalah anti ka ummi, engkau seperti ibuku. Ya, mungkin istrinya telaten apa sama seperti ibunya telaten. Tiba-tiba keceplosan dia ngomongnya anti ka ummi, engkau seperti ibuku. Nah, yang seperti ini jatuh dihar enggak? Kalau dia diniatkan mendihar, jatuhlah dihar. Kalau dia tidak meniatkan, ya tidak. Ketika ditanya, kenapa mas saya seperti ibu mas? Oh iya, rajin sesapu. Berarti kan dia niat dihar. Maka dia tidak jatuh apa? Tidak jatuh talak. Tidak jatuh dihar. Ini persis seperti talak. Talak itu ada. Ini biar kita pahami. Talak itu ada yang bersifat sorry. Jelas kalimatnya, ada yang kinayah. Kalau mengatakan, pokoknya aku ceraikan kamu. Jatuh talak dia. Mau bercanda, mau beneran, sama. Salah sunjiduhuna jidun wa hazluhuna jidun. Tiga perkara yang benerannya bener, bercandanya bener. Apa diantaranya? Talak. Jangan bercanda. Kalau dia sudah sorry, Anda saya ceraikan. Jatuh talak. Kalimat cerai, sorry. Sorry kan? Sorry. Tapi beda kalau kemudian misalkan ada kalimatnya, ya sudahlah. Kalau gitu, kau pulanglah ke rumah ibumu. Kalimat seperti itu sorry enggak? Tidak sorry, tidak jelas. Tanya dulu, saya suruh pulang tuh apa? Lagi bertengkar, ya sudahlah kalau gitu, kau pulang ke rumah ibumu. Pertanyaannya, itu sudah sorry belum? Jelas belum? Belum. Masih banyak kemungkinan kan? Bisa jadi suruh pulang. Sudah saya pusing lihat wajah istriku. Udah pulang dulu. Biar saya tentrem dulu. Biar saya tidak panas terus. Nah yang seperti itu belum sorry. Tanya, mas saya suruh pulang tuh gimana maksudnya? Ya bisa pulang. Ngapa? Pusing saya lihat. Lihat, kamu udah pulang dulu aja. Biar saya tendang. Ini berarti jatuh talak enggak? Tidak jatuh talak. Tapi kalau pulang, apa yang dimaksud? Ya pulang sudah. Kita sudah pisahan. Jelas? Jadilah dia jatuh talak. Begitupun di dalam dihar. Begitu menurut para ulama diantaranya. Nah, kita kembali. Dihar ini kelihatannya sepele. Banyak orang yang main-main dengan kalimat dihar. Padahal ini di dalam pandangan syariat memiliki hukuman yang berat. Seperti apa? Wajalati syariah al-kafarati dalika mughalladha musyabih al-kafarati qatlil khata'. Bahasanya syariat telah menjadikan kaparo dalam masalah dihar itu sebagai kaparo yang mughalladha. Mughalladha yang berat. Kaparatnya berat. Penebusannya berat. Itu musyabbiha li kafarati qatlil khata'. Ini menyerupai seperti kafarah, seperti penebusan orang yang membunuh dengan sebab tidak sengaja. Kan ada orang membunuh itu, dia disuruh membayar kafarat. Selain dia yang membayar diat itu tebusan untuk keluarga yang dibunuhnya.
juga membayar kafarat. Apa kafaratnya? Yaitu disuruh berpuasa. Berpuasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Berat nggak? Berat itu. Dihar juga sama. Itu menunjukkan karena dihar itu adalah perkara yang besar. Makanya hati-hati, jangan main dihar ke istri. Kafaratnya besar. Kalau kemudian seorang laki-laki dia mengatakan, anti anaya kadohri ummi. Atau kabatni ummi. Atau kabatni ukhti. Lalu kemudian dia ingin balik lagi ke istrinya, maka hendaknya dia membayar kafaratnya. Kafaratnya nggak kira-kira, besar ikhwah. Wa mumatsilatil kafaratil jima' fin nahari Ramadan. Dan ini pun sama seperti kafaratnya orang yang melakukan hubungan suami istri di waktu siang hari di bulan Ramadan. Sama-sama berat. Ya, la yajuzu lil mudahhir min zawjatihi an yuqarribaha illa ida'ata bil kafarah. Dan tidak boleh seorang yang mendihar istrinya untuk mendatangi istrinya, mendekati istrinya sampai dia bayar kafaratnya dulu. Bayar dulu, baru Anda menggauli istri. Bayar dulu, baru Anda dekat lagi dengan istri. Itu saking berharganya seorang wanita, maka laki-laki tidak boleh asal mengucapkan kalimat dihar. Apa diantaranya kafaratnya? Faqalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yudahhiruna min nisa'ihim. Ini ada dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang ketiga sampai keempat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia kembali dari apa yang dia ucapkan. Pengen balik. Sudah mendihar istrinya, pengen balik lagi ke istrinya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabati min qabli ayatamasa. Maka hendaknya dia membebaskan seorang budak sebelum dia menyentuh istrinya. Jadi pertama kafaratul dihar itu membebaskan budak. Ini kan persis sama seperti orang yang melanggar puasa bulan Ramadan kemudian berhubungan suami istri siang hari. Memerdekakan budak. Kemudian dikatakan dalikum yu'adzuna bihillah, dalikum yu'adzuna bihi, dan yang demikian itu kalian telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Pertama, memerdekakan budak. Silakan merdekakan budak, baru Anda bisa dekati istri Anda. Kalau kemudian tidak, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Ini yang berat. Kalau dia tidak mendapati budak, susah mencari budak, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gak boleh terputus. Kalau terputus ibarat orang minum obat TBC. Balik lagi dari nol. Coba berat nggak? Berat. Minum obat TBC kan begitu ya. Kita makan minum obat flek dan sudah 3 bulan tiba-tiba kelupaan sehari nggak makan. Balik lagi. Obat dihar pun sama. Kafarat dihar pun sama. Lalu kemudian di sini pun dikatakan mingkam di ayat tamassa, sebelum mereka menyentuhnya, sebelum dia menyentuh istrinya. Pamalam yastati, jika dia tidak mampu, fa'id amusitina miskinan, maka hendaknya dia memberi makan 60 fakir miskin. Berurutan dulu, ini urutannya. Ya. Coba kalau tidak bisa baru ganti ini, kalau nggak bisa ganti ini. Dalikal litu'minuna billah, yang demikian itu agar kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rasuliki, dan kepada rasulnya, wa tilka hududullah, dan itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang yang kafir itu ada adab yang sangat pedih. Ada adab yang sangat pedih. Itu adalah yang berkaitan dengan perkara dihar. Perkara dihar. Ya. Mendihar istri memiliki hukuman yang maksimal. Karena ini adalah perkara yang besar di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kita sudah selesai pembahasan tentang dihar. Jadi kalau kita lihat, pertama adalah dihar itu menyamakan istri dengan salah satu dari yang diharamkan oleh Allah SWT dari mahramnya. Dan ini dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat langsung pada anggota badan. Yang kedua, dihar itu ada dua macam. Ada yang sorry, ada yang kinayah. Yang sorry itu kalimatnya jelas. Adapun yang kinayah itu adalah ungkapan yang masih belum jelas, butuh untuk ditafsirkan, butuh untuk ditegaskan. Ini dihar atau bukan. Dan ini kalau sorry tanpa niat pun jatuh. Tapi kalau kemudian kinayah, dia butuh dengan niat. Kemudian yang ketiga, bahasanya kafaratul dihar itu diberlakukan bagi laki-laki yang ingin balik ke istrinya. Beda kalau setelah itu kemudian dia mentalak. Beda cerita kan? Kalau ini dia pengen balik lagi. Sudah mendihar dia pengen balik. Maka dia wajib membayar kafarat. Yaitu pertama, sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah 3 dan 4. Pertama dengan memerdekakan budak. Kalau nggak dapat dengan puasa 2 bulan. Berturut-turut. Jangan dipotong. Jangan diputus. Jangan diserang. Dan yang ketiganya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Mungkin yang paling ringan ini ya. Ini yang paling ringan. Nah itu diantaranya. Baik. Setelah itu kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang wat'u zaujah fi haidiha. Mendatangi wanita di masa haidnya. Mendatangi istri di waktu haidnya. Dan ini bagaimana Ustaz kalau kemudian dalam kondisi nifas sama. Hukum haid dengan nifas dianggap sama. Sama, mendatangi wanita di masa haid. Kenapa? Ini kan istri kita Ustaz, sudah halal. Istri kita halal, tapi di sana ada batasannya. Ada batasannya apa? Ketika istri dalam kondisi haid, ya jangan didatangin. Dalam arti didatang itu maksudnya adalah digauli. Sebagaimana suami istri. Adapun kalau kemudian kita bercanda, ataupun kalau kita kemudian hanya bersenang-senang, bukan pada tempat yang di sana, ya biasa kita menggauli, maka di sana masih dibolehkan. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, memang kalau orang itu menggauli dalam kondisi masa haid, emang ada hukumannya enggak? Ya. Kira-kira ada kafarat enggak? Seperti dihar tadi kan. Dihar ada kafaratnya. Bagaimana kalau orang yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid? Ada kafaratnya enggak? Maka di sini pun dikatakan, qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya padamu wahai Nabi Muhammad tentang mahid, yaitu haid. Itu ada dalam surah Al-Baqarah 222. Qul, katakanlah, wa adza, itu adalah kotoran. Haid itu kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah para wanita di masa haid mereka. Di masa haid mereka. Kita harus tahu, Islam itu adalah agama wasatun. Wasatun itu artinya pertengahan. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Orang-orang Yahudi, mereka terlalu berlebihan. Zaman dahulu, ketika wanita itu haid, maka orang Yahudi menjauhkan wanita dari rumahnya. Disimpan di tempat yang jauh. Agar tidak didatangi, tidak mau bergaul. Semuanya serba najis menurut mereka. Kalau kemudian agama Nasrani justru membolehkan. Dan ini Islam pertengahan. Maka di sana tidak kemudian mengasingkan, tapi tidak juga kemudian menggaulinya. Tetap bergaul seperti biasa, dalam kondisi seperti wanita normal, akan tetapi tidak menggauli di tempat keluarnya darah haid tersebut. Lalu kemudian di sini pun dikatakan wala taqrabuhunna hatta yadhurn, dan janganlah kalian mendekati mereka, wanita-wanita yang sedang haid, hatta yadhurna, sampai mereka itu bersih, sampai mereka suci. Timbul lagi pertanyaan, Ustadz, kalau istri itu haidnya sudah bersih tapi belum sempat mandi, kira-kira gimana nih? Maklum misalkan bersihnya pada isya, nanti pengen mandinya menjelang ya sholat malam saja, mungkin jam 3 mau mandi, tiba-tiba namanya manusia, saya sudah berhasrat duluan, kira-kira gimana tuh?
Boleh nggak digauli? Kan belum mandi. Ya, tapi sudah bersih. Bada Isa sudah bersih. Gimana kira-kira? Sabar dulu, apakah boleh ditabrak? Nah, itu kan. Nah, sabar dulu, lihat penjelasannya. Insya Allah kita akan dapatkan. Ya. Bagaimana jika kalau sudah seperti itu kondisinya? Ya, kalau sudah seperti itu, ikhwah, ya Anda harus bersabar. Suruh mandi dulu istrinya. Aduh, dingin Ustaz. Pakai air hangat. Ada kan water heater kan? Ada. Kalau enggak godok air. Wah, susah amat ya. Gitu. Ya. Masa nggak mau bersabar dan kamu usaha? Ya. Ya godok air tengah malam Ustaz, dingin-dingin. Apalagi lagi musim hujan. Ya sabar kalau nggak mau sabar ya. Antum masa kalah sabar dengan para duda dan para bujangan. Yang mereka bertahun-tahun juga masih belum punya istri, kan biasa saja kan. Masya Allah. Walaupun saya yakin mereka juga pengen punya istri. Ya. Lalu kemudian di sini pun disampaikan pula bahasanya faidah tatoharna, apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangi oleh kalian mereka dari tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Datangi pada tempat yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Maka di sini dikatakan pala yahidul lahu an ya'tiyaha hatta tastagsila ba'da tuhriha. Maka tidak halal untuk mendatangi wanita, istri, sampai dia mandi dari masa bersihnya. Jadi kalau belum mandi nggak boleh ikhwah, walaupun sudah berhenti darahnya. Ini para suami harus tahu, para istri harus tahu. Karena banyak orang yang seperti ini. Para suami harus belajar tentang apa itu haid, masalah darah haid. Biar istri nanti bertanya pada suami, jangan bertanya pada ustaz. Kan keder. Ustaz, ini saya haidnya nggak teratur gimana? Ini darah haid bukan ya? Kan keder. Kalau istri yang bertanya kepada suami, suami bisa lihat barangkali darahnya kayak apa. Oh, ini darahnya darah biasa. Oh, ini darahnya darah ini. Kan enak. Kan nggak mungkin ustadz yang melihatnya kan? Nggak mungkin. Maka istri harus belajar, suami pun harus belajar. Jadi jangan sampai wanita bertanyanya pada ustadz. Jangan. Suaminya belajar. Ya penting yang seperti ini. Ya. Jadi kita sudah tahu tadi, bahasanya tidak halal seorang suami mendatangi istrinya sampai dia mandi setelah bersihnya. Sebagaimana tadi, liqoulihi ta'ala, fa'ida tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yaitu apabila mereka para wanita sudah bebersih, sudah bersuci, maka datangi oleh kalian mereka dari tempat yang Allah perintahkan. Nah itu diantaranya. Nah tinggal kita nanti akan bertanya tadi kan, lalu apa yang menjadikan sebab alasan kenapa mendatangi di waktu masa haid itu termasuk dosa yang besar. Dosa yang kemudian ini perkara yang diharamkan yang banyak diremehkan orang. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ini sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Khususnya bagi anak yang menyampaikan. Dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Syadilan astagfirullahaladzim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.